belajar untuk apa? Past and past continuous. Oke, saya share PowerPoint gitu ya untuk materi hari ini. Oke, wait. Saya buat slide show saja. Oke, kita akan bahas hari ini teman-teman ya, yaitu pertemuan keempat mengenai simple past and past continuous tense gitu ya. Kemudian kita akan bicara mengenai meaning sama use-nya, yaitu arti sama penggunaannya. Kemudian bicara mengenai structure-nya, kemudian bicara mengenai latihan. Nah, kita nanti akan mereka breakout, itu breakout itu dalam event exercises gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke sini. Untuk meaning and use ya, yang simple past dulu. Kita akan mencoba mengetahui simple past itu apa toh? Simple past to express the idea that an action started and finished at the specific time in the past. Berarti simple past itu adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan ya suatu kalimat ya atau perbuatan gitu ya yang dimulai dan berakhir di waktu yang lampau pada jam tertentu, pada waktu tertentu di waktu lampau. Nah, itu namanya simple past, ya. And then di sini ada what are some common time expression used in the past tense, gitu ya. Jadi past tense itu ada ekspresi-ekspresi waktunya kalau membuat kalimat, gitu ya. Membuat kalimat itu tidak hanya past tense, oh pakai kata kerja ini, tidak. Kita harus tahu expression of time juga, yaitu mengenai keterangan waktu. Ini siapa itu? Kok dioret-oret loh? Enggak usah dioret-oret, Mas, gitu ya. Oke, jadi untuk kriteria timing expression kita punya satu nih, yesterday, itu pasti ya. Yesterday itu digunakan untuk expression waktu ketika past tense. Selain yesterday apa? Last. Boleh pakai last month, boleh pakai last year, boleh pakai last day, itu sudah boleh gitu ya. Jadi hari yang kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin itu boleh. Kemudian lanjut last year ya, berarti tahun kemarin. Boleh pakai last week, minggu yang kemarin gitu ya. Kemudian pakai apa lagi? Ago. Pakai ago itu diawali misalnya a year ago. Nah, berarti setahun yang lalu boleh. 2 years ago. Nah, belakangnya ago itu adalah untuk simple past. Terus apa lagi? Pakai tahun yang sudah berlalu boleh. In 1980, in 1994. Nah, boleh, itu sudah berlalu semua gitu ya. Itu keterangan waktu. Nah, sekarang kita beri contoh nih kalimatnya. Nah, nih ada yang pakai yesterday, berarti I saw Maria yesterday. Kenapa pakai saw? Apa alasannya? Ya, garis bawah ini. Last Friday, the student took their spelling and vocabulary test. Depannya pakai last Friday, berarti pakai Jumat kemarin. Ini pakai took. Nah, itu. Alasannya apa? Nanti saya jelaskan. They got married 2 years ago. Ya, pakai got. Oke, kemudian di sini keterangan expression waktunya adalah 2 years ago. Nah, oke. This action are over finished. Nah, semua action ini, semua kata kerja yang digunakan ini, semua kalimat ini itu sudah over. Jadi sudah selesai, yaitu finish. Berarti sudah dilakukan di waktu lampau. Berarti sudah selesai. Nah, kenapa kok pakai shall, pakai to, pakai got? Nah, how do we form the simple past tense? Nah, bagaimana bentuknya? English has two types of verb in the past tense. Jadi bahasa Inggris itu punya dua kata kerja, ya, dua jenis kata kerja dalam past tense. Itu apa saja namanya ini? Regular verb sama irregular verbs. Oke, sekarang kita mau tahu nih, apa itu regular, apa itu irregular. Oke, irregular. Nah, ini
Ini namanya irregular karena dia berubahnya dari teach, taught, taught. Kata kerja duanya taught, kata kerjanya pertama itu teach, berarti dia irregular. Kenapa kok irregular? Berubahnya tidak beraturan. Itu namanya irregular. Kalau yang work dia regular karena hanya menambah ed di belakangnya. Jadi kalau kata kerja keduanya itu hanya menambah ed di belakang, berarti itu namanya regular, gitu ya. Jadi kalau regular itu hanya ditambahkan ed saja, gitu ya. Nah, kalau tidak ditambah ed, berarti yang berubah semuanya seperti teach, taught, taught, gitu ya, itu adalah irregular. Bagaimana dengan studied? Oh, studied masuknya juga regular. Give, itu give gimana? Oh, dari give menjadi give. Jadi give menjadi gave, kan itu kan? Berarti di sini irregular karena tidak beraturan. Become menjadi became, itu irregular. Cry menjadi cried, hanya ditambah ed, itu regular. Live tinggal ditambah ed, itu juga regular. Nah, kalau did apa? Did itu irregular karena dari do, did menjadi done. Nah, itu berubahnya nggak beraturan, gitu ya. Berarti dia irregular. Nah, ini ya teman-teman. Jadi, Mas Mbak semuanya, yang kita pakai dalam simple past itu adalah kata kerja ini, yaitu kata kerja kedua, baik dalam tipe, baik dalam jenis regular atau irregular, yaitu beraturan maupun tidak beraturan berubahnya. Itu kita pakai yang kedua. Oke, lanjut. Sekarang kalau yang regular verbs itu adalah kata kerja yang bagaimana? Regular verb itu adalah kata kerja yang diakhiri tadi dengan ed. Berarti berubahnya ed, ya, belakangnya tinggal nambah ed, itu berarti regular. Nah, simple form dari past tense ini ya, kita pakai ini contoh nih, kita pakai walk, study, cry, live, gitu ya. Kemudian, nah ini berubah jadi apa? Pastanya jadi walk. Study berubah jadi apa? Ditambah ed. Cry berubah jadi apa? Menjadi cried. Live berubah jadi apa? Menjadi lived. Nah, ini nambahnya ed semua menjadi past tense. Nah, ini namanya apa tadi? Regular. Nah, itu berubahnya beraturan, hanya ditambah ed sudah selesai. Nah, sekarang yang irregular nih. Nah, irregular itu seperti apa? Irregular itu tidak berakhiran ed, itu yang perlu dicermati. Kalau irregular itu mesti dia berubahnya macam-macam. Contoh nih misalnya, simple formnya begini, become menjadi became, dari O menjadi A. Nah, ini namanya irregular. Ya, jadi tidak ditambah ed, tidak berakhiran ed. Nah, itu diingat-ingat ya. Give menjadi give, dari I menjadi A. Lagi, drive menjadi drove, dari I menjadi O. Forget menjadi forgot, dari E menjadi O. Nah, ini namanya irregular. Oke, jadi ini contoh-contoh untuk kata kerja dari tadi regular sama irregular. Yang dibuat past tense adalah yang ini, yang dia berubah kedua. Ya, lanjut sekarang. Contoh lain irregular itu ya. Contoh yang berubahnya macam-macam yang lain selain tadi ya, selain forget, forgot, give, itu selain itu ada ini teman-teman. Nih ada teach menjadi taught, bring menjadi brought, live jadi left, ya, hear menjadi heard, ya, tidak ed nih, bukan ed.
buy menjadi bought. Terus, nah ini contoh kalimatnya. Celia, pakai past tense ya. Celia bought a new computer last weekend. Nah, ini contohnya. Ya. Oke, ini adalah bagian dari contoh-contoh irregular verb yang lain, gitu ya. Lanjut sekarang. Dan beberapa irregular yang tidak berubah. Ada teman-teman ya irregular verb ya, tapi dia tidak berubah. Contohnya apa? Satu, hit tetap hit. Kemudian put ya tetap put. Ya, dia tidak berubah sama sekali dalam past. Kata kerja keduanya sama persis dengan kata kerja pertama. Set jadi set. Lagi, the children set the table every Sunday. Sama antara kata kerja satu sama kata kerja dua. Kata kerja satunya every Sunday, yang membedakan adalah keterangan waktu. Kalau dia dalam simple present atau present tense, ini pakainya every Sunday, setiap minggu. Tapi kalau yang ini dia pakai last night, berarti setnya kata kerja kedua. Ini berarti past tense. Walaupun dia sama. Nah, ini hati-hati dengan kata kerja yang sama ya teman-teman. Jadi ada hit, put, set, cut. Ada satu lagi cut itu ya. CUT itu sudah masuk ini ya. Jadi dia tidak berubah. Oke. Sekarang kita masuk ke sini. For regular verb simply use the ed from the verb in a positive sentence. Yaitu kalimat regular verb yang digunakan dengan tambahan ed dalam kalimat positif. Contohnya apa? Contoh misalnya, when I was a child, ketika saya masih kecil, ini play, kata kerja dua yang harus dimasukkan, berarti tinggal menambah ed. Berarti jadi I played the piano. Seperti itu, tinggal nambahkan ed. Kalau yang nomor 2 contohnya Donna. Nah ini visit tinggal menambahkan ed menjadi Donna visited Paris. Tidak dikasih keterangan waktu nggak apa-apa teman-teman. Kalau dia sudah ada ed-nya berarti dia maknanya sudah berlalu. Sudah kemarin sudah selesai. Seperti itu. Kalau ini kan jelas ada when I was a child, ketika saya masih kecil. Nah, berarti sudah selesai kecilnya. Sekarang dia posisinya sudah besar, gitu kan? Oke, berarti ketika kecil dulu saya main piano. Nah, sekarang gimana? Belum tentu dia main piano sekarang, gitu kan? Oke, lanjut. Ya, sekarang kita masuk ini. Kalimat positif. Ya. Oke. Kalimat positif untuk menggunakan kata send ini, ya, irregular verb, berarti dia berubahnya tidak beraturan. Kata kerja keduanya send itu apa? Berarti dia adalah sent, harus berubah menjadi t, gitu ya. Kemudian lagi, untuk yang the student have menjadi had. Kemudian ini they do menjadi did. Nah, ini diperhatikan teman-teman perubahannya ya. Berarti dia harus berubah kata kerja kedua. Last week I sent you a letter. The student had. Nah, berarti suruh merubah yang di dalam kurung ini untuk menjadi kata kerja kedua. Nah, itu bentuknya irregular verb. Oke. Sekarang kita lanjut. Ya. Untuk negative sentence, untuk kalimat yang negatif teman-teman, berarti harus menggunakan kata did not. Kalau yang positif tadi kata kerja dua ya, berarti kalau yang negatif itu tinggal menambah did not. Contohnya seperti ini. Atau boleh didn't, boleh. Contohnya adalah I went to work yesterday. Ini positif ya. Nah, negatifnya menjadi gimana? I didn't go to work yesterday. Kok tidak didn't when, ma'am? Ya enggak, when-nya harus dirubah kata kerja satu karena sudah ada didn't. Berarti didn't itu harus diikuti kata kerja dasar, yaitu kata kerja satu infinitive.
Jadi tidak boleh kata kerja dua. Nah, itu ya. Berarti I didn't go, bukan I didn't went. Kalau I didn't went, salah. Harusnya I didn't go. Nah, seperti itu. Itu adalah bentuk negatif. Nah, sekarang lagi nih. Ya, kalau yang menggunakan kata kerjanya adalah be, bukan kata kerja yang kedua tadi, seperti regular, irregular, tetapi sekarang menggunakan be. Be-nya kalau dalam past tense itu adalah was sama apa teman-teman? Sama were. Ya, ini dalam past tense ya. Was atau were. Diikuti apa? Itu diikuti, nah, diikuti dengan not kalau menggunakan negatif. Jadi kalau yang negatif tadi kata kerja menggunakan did not, kalau yang be menggunakan was not atau were not. Nah, seperti itu. Tetapi tidak boleh diikuti kata kerja. Kalau was not sama were not, itu katanya adalah kata sifat, kata benda, kata keterangan, itu boleh. Ya, tetapi bukan kata kerja. Kalau kata kerja adalah did not. Nah, seperti itu. Tapi kalau was sama were itu adalah kata sifat, kata keterangan, kata benda. Nah, itu baru boleh ya. Oke. Kemudian lanjut nih. Untuk menanyakan ya dengan menggunakan jawaban yes no questions ya. Biasanya Anda kalau ditanya apa dengan kata bahasa Indonesia, apakah kamu sudah makan? Sudah, ya. Apakah kamu sudah makan? Tidak. Nah, untuk menjawab ya dan tidak dari apakah dalam past tense, kita harus menentukan kata did di depan, gitu ya. Jadi did diikuti subjek, kemudian baru diikuti kata kerjanya apa? Kata kerja satu lagi, tidak boleh dua, tapi satu. Ya, nih contohnya, did you go to work yesterday? Ya, apakah kamu pergi kerja kemarin? Yes, I did. No, I didn't. Nah, jawabannya seperti itu. Ditanya lagi, did you come yesterday? Kamu datang kemarin? Yes, I did. No, I didn't. Nah, jawabannya seperti itu saja, gitu ya. Kemudian lanjut nih, sekarang kita akan mencoba memasukkan ya yang di dalam kurung ini menjadi simple past. Kira-kira yang di dalam kurung ini dia berubah jadi apa ya? Kalau kira-kira spend itu berubahnya menjadi apa? Ayo coba, siapa yang bisa? Hmm? Kalau spend dia Spend. berubahnya di mana Mas? Regular apa Bu. irregular? SPENT. Reguler. Oke, pakainya reguler apa irregular? Irregular, Bu. Irregular, iya, tidak beraturan ya. Karena dia berubahnya jadi apa? Jadi T, berarti irregular. Nah, berarti tidak teratur perubahannya. Itu. Sekarang, kalau yang B, ini berubah jadi apa? B-nya was apa? Were. Was. Was, oke, betul. Ya, jawabannya adalah was di sini. It was great. Kemudian travel jadi apa? Regular apa irregular? Reguler. Regular. Regular apa ir? Yang pakai ir apa yang re? Regular, Bu. Traveled. Travelet. Travel. Regular, Bu. Betul, ditambah ed berarti regular. Visit berubah jadi apa? Regular, Bu. Visited. Oke, regular betul. Visited. Terus go berubah jadi apa? Went. When, oke. Irregular ya ini ya. When. Terus be-nya ini berubah jadi apa? Were. Were. Were, betul. We were very lucky. Betul ya. Terus it-nya berubah jadi it didn't rain a lot. Nah, pakainya didn't ya.
Semua kata-kata apa itu subjeknya, apapun subjeknya, itu semuanya pakai didn't kalau negatif. Ya, tidak ada yang doesn't itu enggak ada. Tidak ada yang do not itu enggak ada. Do not itu enggak ada. Itu pakainya present. Kalau ini semuanya pakainya adalah didn't. Baik itu she, he, they, we, you, I, semuanya didn't. Tuh. Kemudian yang si berubah jadi apa itu? Shall, Si-nya. Bu. Shall. Betul. Berubah jadi shall. Have berubah jadi apa? Jadi had. Jadi had. Ya, tinggal berubah jadi d, berarti irregular dia. Shall ini juga irregular. Gitu ya, karena tidak ditambah ed. Tuh. Oke, bagus. Nah, ini sedikit latihan bareng-bareng Mas Yan. Tapi ini nanti kita akan grup ya. Nah, sekarang kita masuk ke past continuous sih. Tadi kan pakainya past simple, masih pakai kata kerja dua, kemudian was were, pakai be was were, gitu kan. Nah, sekarang kita akan masuk past continuous. Past continuous itu adalah untuk menggambarkan uninterrupted activity. Interrupted activity itu adalah kegiatan yang nyela. Jadi menyela gitu ya. Menyela which continues for a period in the past, menyela kegiatan lain yang sedang berlangsung. To talk about things happening for a continuous period in the past. Contohnya nih, yang satu lagi nonton TV, satunya teriak-teriak. Nah, yang teriak-teriak itu pakai past tense atau past continuous. Lah yang nonton TV itu pakai past tense atau pakai past continuous. Nah, itu yang akan kita bandingkan. Mana yang pakai past simple, mana yang pakai past continuous. Yang pakai kata kerja dua mana? Yang pakai continuous. Continuous itu tandanya apa ya? Tandanya adalah doing something. Berarti harus pakai ing semua kata kerjanya. Dan itu hanya menggunakan be, was, were. Tidak ada kata kerja kedua. Semuanya pakai was, were, kata kerjanya ing semua. He was playing, contoh. He was playing. She was ya playing. I was ya playing. Kan itu kan. Kalau you berarti you were playing. Gitu. Jadi perbedaannya ada di posisi ini. Tinggal be ditambah kata kerja bentuk ing. Jadi tidak boleh ada kata kerja regular sama irregular lagi. Nggak boleh. Itu adanya di simple past. Ya. Kemudian lanjut. Berarti ini contohnya ya untuk yang continuous. Nah, for two things happening at the same time. Sekarang ada dua kegiatan nih yang berlangsung bersamaan. Mana yang simple past, mana yang past continuous. Nah, kegiatannya contohnya seperti ini. He was playing computer games while she was watching TV. Dua-duanya melakukan kegiatan bersamaan diselai dengan ada kata namanya while, yaitu ketika dia sedang main game komputer, ketika dia sedang nonton TV. Dianya beda ya. Dia laki-laki sedang main game dan dia perempuan sedang nonton TV. Dua-duanya berlangsung bareng tetapi kegiatannya sendiri-sendiri, orangnya beda. Oke, berarti semuanya pakai past continuous. Karena apa? Playing komputer itu lama. Ya. Kemudian watching TV itu juga lama, bukan waktu yang singkat. Nah, seperti itu. Oke, sekarang lagi nih contoh. Ada kegiatan yang you were in the middle of doing when another thing happened. Anda sedang melakukan sesuatu, tetapi ada sesuatu yang lain itu terjadi. Menyela, jadi interrupted activity tadi. Contoh nih, nonton TV enak-enak, he was watching TV
When Tom arrived, tiba-tiba Tom datang, jegagi. Nah, gitu. Itu namanya adalah Tom arrive, ini namanya interrupted activity, yaitu kegiatan yang menyela, kegiatan yang sedang berlangsung. Nah, inilah yang menggunakan simple past, yang menyela sebentar itu tadi. Ya, datang itu tidak butuh waktu yang lama, datang langsung jegagi, duduk. Nah, sudah. Itu berarti arrive, selesai. Berarti kita pakainya kata kerja kedua yang regular atau irregular. Itu yang singkat. Kalau yang lama, nonton TV kan nggak mungkin disetel TV-nya dimatikan lagi, kan nggak mungkin. Mesti nonton TV-nya, lihat acaranya, baru nanti sejam, 2 jam baru dimatikan. Nah, ini berarti harusnya pakai past continuous. Oke, semoga paham bedanya sampai ini. Kemudian ini contoh nih, untuk model sentences di positif, negatif, dan interrogative. Positifnya, she was sleeping yesterday. She was not sleeping yesterday. Was she sleeping yesterday? Jawabannya yes, she was. No, she wasn't. Kalau tadi yang simple past pakai did, tapi kalau yang ini past continuousnya pakai was, subject, VE. Seperti itu. Oke, ini ya untuk kalimatnya. Nah, sekarang kita akan coba latihan. Oke, kita akan coba latihan pakai ini. Saya akan share ya filenya di grup kelas. Ya, di grup kelas saya beri filenya sebentar. Ada soal berapa ini? Soalnya kalau nggak salah ada 20. Nah, jadi sambil adzan, nah ya ada 20. Kelas mitra. Oke. Oke. Itu aja sudah saya jelaskan, selesai, baru aja ada yang datang gitu ya, masuk Zoom. Itu kan sangat luar biasa, gitu kan? Orang yang luar biasa ini. Dosennya sudah nerangkan, selesai, baru masuk Zoom dia, kan gitu kan? Nah itu kriterianya bagaimana saya nggak tahu, ya. Pokoknya saya nerangkan, saya ngajar, gitu ya. Yang penting apa itu, saya sudah melaksanakan kewajiban saya untuk mengajar Anda, memberi pemahaman Anda. Kalau datangnya begitu nggak paham, ya silahkan tanya temannya, gitu kan? Oke. Alhamdulillah ini saya record, gitu kan? Nanti linknya saya berikan di Simlearning. Silahkan nanti ditonton lagi. Oke teman-teman, sekarang saya akan membuat breakout. Jadi saya sudah share file, ada 20 soal di situ. Anda harus mengeplotkan mana yang simple past, mana yang past continuous. Tadi sudah saya jelaskan ya di akhir, bahwasanya yang past continuous kalau diselani kegiatan yang lain, itu yang simple past yang mana, yang past continuous yang mana. Itu tadi sudah saya jelaskan contohnya, gitu kan? Oke, sekarang kita akan coba latihan dalam kelompok nih. Dan dengan di sini yang hadir ada 25 orang. Tuh, soalnya yang saya beri ada 20. Oke, berarti saya akan mengelompokkan Anda, gitu ya. Kalau misalnya apa itu 10 orang satu kelompok, itu berarti masing-masing mengerjakan 2-2. Kan gitu kan? Kali ini 25, berarti ada satu kelompok yang hanya 5 orang. Berarti kalau 5 orang gimana, Mem? 5 orang ya berarti mengerjakannya sampai 10. Yang penting satu orang itu mengerjakan 2. Oke, paham ya? Jadi satu orang mengerjakan 2. Tuh. Berarti kelompok 1, 2, dan 3 saja. Kelompok 1 10 orang, kelompok 2 10 orang, kelompok 3 5 orang. Karena di sini ada 25 yang hadir. 26 plus saya kan? Kan itu. Dokumennya tidak bisa di-download.
Bentuknya PDF, Mbak. Bentuknya itu JPEG, gambar. Itu bentuknya gambar. Ya. Coba pengunduhannya gagal terus, Bu. Masa sih? Kok punya saya bisa itu? Coba di HP. Di HP saya. Bentar, saya coba di HP saya ya. Wait. Nah, saya coba lagi. Saya coba lagi. Nggak mau. Harusnya mau. Saya coba di sini juga coba. Oke, coba. Sudah saya ulang lagi. Sudah bisa di-download belum? Kalau ini sudah, Bu. Ada ya, dari saya. Oke. Berarti yang atas tak hapus. Oke. Ya. Sekarang akan saya breakout kelompok 1 10, kelompok 2 10, kelompok 3 5 orang. Silakan yang kelompok 3 berarti mengerjakan masing-masing 2. Nomornya bebas. Mau pilih 1 5, kemudian 1 10, 1 20 juga boleh yang kelompok 3 ya. Tapi yang kelompok 1 kan sama 2 langsung bisa dibagi 1 2 3 4 5 6, nah itu 2 langsung. Oke, I will break it out. Saya akan coba break out. Saya langsung assign manually. Ya, oke. Kelompok 1 tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, kelompok 2 juga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Sekarang kelompok 4. Oh, kelompok 3 kok cuma 4 orang nih. Satu terpental. Ya coba nanti saya masukkan lagi. Silahkan masuk ke kelompoknya masing-masing. Maaf Bu, ini tugasnya dikirim mana ya? Saya nggak ikut grup WA-nya kayak Bu. Wes, pokoknya masuk dulu, masuk di kelompoknya. Anda baru masuk ke Zoom toh? Tadi yang bertanya Enggak Bu, saya, udah tadi sih. nah itu sudah tak masukkan kelompok 1 itu. Silahkan masuk dulu ke kelompok 1. Mas Erwin sudah tak invite di kelompok 1, silahkan masuk. Oh, iya. Ayo yang belum masuk, Sultan masuk ke kelompok 2. Saya Bu, Aldi belum, barusan masuk Zoom kamu. tidak Bu dari tadi Bu, itu di fotonya yang di obrolan ada kok. Sultan grup berapa, Bu? Aldi kelompok 2. Sudah tak invite di kelompok 2 itu. Kok belum masuk kamu, Aldi?
Sultan juga kelompok 2. Sudah tak invite. Tinggal masuk. Tombol bergabungnya nggak bisa ditekan Bu tadi Bu. Tombol bergabungnya nggak bisa ditekan. Tapi terus aku join ke mana? Anda Invite sudah lagi ini coba. tidak Sultan kelompok 2. Sultan Aditya masuk kelompok 2. Ibnu juga kelompok 2. Iya, Muhammad baik. Ibnu Fauzi. Anda semua yang tertinggal nih kelompok 2 semua ini. Ya, dicari. Tadi sudah tak invite kok. Tinggal masuk. Boleh di-share tugasnya, Mas? Apa-apa tuh, Mas? Tugasnya, Mas? Ini masih urung. Teman-teman, jadi bisa share di sini, bisa diketik bareng-bareng ya, silakan. Jadi bisa didiskusikan sama-sama. Oke, silakan berdiskusi. Waktunya sampai jam 7 lebih 20 menit. Ya, 20 menit Anda mengerjakan. Silakan. Teman-teman kelompok 2, silakan mengerjakannya sampai pukul 7.20 ya. Jadi waktunya Anda sampai pukul 7.20. Bisa share screen, bisa diketik jawabannya, langsung jawabannya seperti apa, silakan bareng-bareng diskusi. Oke, terima kasih. Iya, ini Ya ini. Kelompok 3 silahkan share bareng-bareng, bisa share screen, bisa siapa yang ngetik untuk jawabannya jadi satu, gitu ya. Jadi saya sudah punya namanya kelompok 1, 2, 3 siapa. Waktunya sampai pukul 7 lebih 20 menit, sudah harus selesai. Oke, terima kasih. ya Bu.
Oke, Mas Mbak semuanya. Sekarang kita masuk ke jawaban nih. Silakan di-sharekan jawabannya di sini. Yang tadi mengetikkan jawabannya bisa langsung jawabannya, tidak perlu kalimat utuh, enggak apa-apa, langsung jawabannya apa gitu kan, kata kerjanya berganti apa, nah gitu. Share Oke, screen-nya. kelompok gitu. Oh, Kelompok 1, kelompoknya Mbak Aditya dan teman-teman. Silahkan Mas Agung, Mas Bayu, Mbak Cika, Mbak Dwi Rahma, Mas Daki. Yo, silahkan. Siapa yang mau share? Oke. Langsung jawabannya dibaca, Mas. Nomor 1 was sleeping, Bu. Was sleeping. Satu kedua rank. Ini langsung dikoreksi ya, Bu? Atau gimana, Bu? Tes. Suara saya kedengeran ya? Maaf, Bu, Ya, mic-nya masih ketutup. ya, sudah terdengar. Oh, Silakan. Langsung saya koreksi. Dibaca. He was sleeping when the doorbell rang. Yang nomor 1, Bu. Lanjut nomor 2, Bu, atau gimana, Bu? Ya, lanjut sekalian dibaca semua, Mas, sampai selesai. Yuk. Ayo. Nomor 2, we were eating dinner at 8 p.m. last night. Nomor 3, yesterday I went to the post office, bought some fruit at the supermarket, and read. Oh, ini salah nih. And read a book in the park in the afternoon. Nomor 4, we were watching TV when we heard too loud noise. Nomor 5, Julie was in the garden when Lawrence arrived. Nomor 6, A, what was you at 3 p.m. yesterday? B, I cleaned my house. Nomor 7, last I visit Paris and Rome. Nomor 8, they were having dinner when the police come to the door. Nomor 9, was working in the garden when he found the money. Nomor 10, Laura was studying at 11 p.m. last night. Nomor 11, I was walking along the road when I meet an old friend. Nomor 12, I was a day in December. Snow was falling, children were singing carol, and people were going their Christmas shopping. My ex-boyfriend was so annoying. He missed the bus and arrived late. When I called Julie, she work. Untuk yang nomor 15 ini belum, Bu. Izin koreksi, Bu. Yuk, lanjut. Untuk 15 sampai 20 belum selesai, Bu. Oh, belum selesai. Ya sudah. Oke. Tidak apa-apa. Sampai 14 ya berarti ya. Iya. Oke, makasih. Yuk, lanjut. Kelompok 2 sekarang. Kelompok 2, Mas Muhyiddin, Mas Rizky, Mas Soibul Imam, Mas Aldi.
Terus Mega, Nur Hasana, siapa yang mau menyampaikan? Yuk, kelompok 2, silakan. Yuk, kelompok 2 mana? Iya Bu, izin dibacakan aja Bu ya berarti ya. Ya, boleh. Di share screen, silakan. Biar saya ikut Oh, baca. oh siap Bu, bentar Bu. Share screen WA-nya aja Bu ya. Dengan membacakan, saya ikut lihat. Oh iya Bu. Saya, share screen, bentar Bu. Ini masih di WA chat. Ya, Saya pindahkan dulu. Hmm, Nggak, Bu, saya share WA aja. Gak apa-apa dibaca juga. Sudah muncul Bu ya? Izin. Izin Bu, apa sudah muncul Bu? ya sudah muncul, tapi tulisan WA-nya kurang besar. Di Oh, maksimal coba, di maksimal sini atasnya. Nah, oke. Ibu, izin dari kelompok 2. Nah, Eh, yang pertama, he was sleep when the doorbell rang. Kedua, we had dinner at 8 last night. We started it at 7 half ya. Kemudian, yesterday I went to the post office, bought some fruit at the supermarket, and read a book in the park in the afternoon. 4. We we were watching TV when we heard a loud noise. 5. Julie was in the garden when Lawrence arrived. Nomor 9. He walked in garden when he found the money. Nomor 7. Last year I visit Paris and Rome. 8. They were having dinner when the police come to the door. 10. Laura study at 11 p.m. last night. 11. I was walking along the road when I met an old friend. 12. It was a day in December. Snowfield. Children were singing carols and people were doing their Christmas shopping. 13. My ex-boyfriend was so annoying. I he missed the bus and arrived late. 40. When I called Julie, she was working. 50. Why were you crying when I arrived? 60. When he got home, we start to eat dinner. 70. At 10 a.m. yesterday, I sat on a bus. 18. I enjoy my book so much that I didn't notice the rain had stopped. 90. David didn't sleep when I arrived. He was studying. 20. Mr. Black didn't walk in the garden at 10 p.m. last night. Finish, Bang. oke, thank you. Ya, kelompok 3 sekarang silakan. Yuk, kelompok 3. Kelompoknya Izin, Mas iya, Muhammad Setiawan, Mas iya saya Bu. Arya. Oke, Ini ya. saya share screen. Mm-mm. Hmm, Oke, Ibu. Masih belum nampak. Oke, sudah nampak. Silakan. Oke.
He was sleeping when the doorbell rang. We ate dinner at 8 p.m. last night. Yesterday, I went to the post office, bought some fruit of the supermarket, and read a book in the park in the afternoon. We were watching TV when we were hearing a loud noise. Julie was in the garden when Lawrence arrived. We did at 3 p.m. yesterday. I cleaned my house. Last year, I visited Paris and Rome. They had dinner when the police coming to the door. He worked in the garden when he found the money. Laura studied at 11 p.m. last night. When I called Julie, she is work. Why were you crying when I arrived? Ini aja, Bu. Oke, thank you so much ya. Terima kasih sudah menyampaikan. Good ya. Jadi saya sedikit koreksi untuk yang kelompok 1 tadi ada nomor 6. Itu ada yang salah itu ya. Kemudian 15 sampai 20 belum selesai. Dan kelompok 2 yang salah itu nomor 1 dan 2. Kemudian 16 dan 18. Ya. Kemudian yang nomor 4, kelompok 3 itu hanya nomor 4 yang salah ya. Jadi yang untuk kriteria ini sebentar saya sharekan juga. Oke. Nanti kesalahannya jawabannya saya betulkan di SimLearning. Saya upload nanti jawabannya gitu ya. Jadi jawabannya yang betul akan saya upload sesuai dengan soal tadi gitu ya, karena ini waktunya sudah 7.39. Ada kuliah lagi toh? Habis ini ada kuliah lagi? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, berarti ada. Ya, sekarang kita tutup aja. Silakan dibuka semua kameranya, kita screenshot sama-sama sebagai bukti kehadiran. Oke. Nanti kelompoknya sudah saya catat semuanya, tinggal nanti saya masukkan nilainya. Sekalian yang Zoom kemarin itu belum saya masukkan yang kelompok. Gitu ya. Belum saya masukkan nilainya. Oke, semuanya bersiap. Layar 1, layar 2. Ya, jadi mohon maaf, kamera saya agak error, Bu. Nggak bisa open kamera, Bu. Udah saya nyalain cuma nggak nyala. nggak nyala. Oh, gitu. Berarti harus beli kamera itu, Mas. Ya, Bu. Iya, Bu. Mohon maaf, Bu. Besok beli kamera lagi yang bagus. Oke. Mbak Nur Hasanah belum dibuka. Mas Muhammad Ibnu belum. Mas Hendro. Oke. Ya. Saya hitung ya sampai 3 untuk layar pertama dulu. Anda tidak tahu berada di layar mana. Oke. 1. Sebentar. Kok ada yang mengganggu ini? Sebentar. Oke, saya hitung lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, smile. Oke, satu layar lagi. Untuk layar sebelah, layar kedua. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Smile, I love you. Oke, thanks a lot for today. Terima kasih untuk semuanya hari ini ya, sudah masuk dan belajar bersama ya, serta berkelompok bersama, sharing-sharing semuanya untuk menjawabnya. Nanti semua nilai ya yang tugas kelompok kemarin sama sekarang saya masukkan hari ini untuk Anda semuanya tahu nilainya gitu ya, nilai kelompoknya berapa. Oke, thanks a lot semuanya. See you again next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, most welcome. Recordingnya nanti linknya saya berikan juga di SimLearning. Thank you.